Kita lihat di sesi satu akhir pekan ini cukup volatil ya. IHSG awalnya berada di zona hijau, lalu berbalik arah cukup lama juga berada di zona koreksi. Tapi di akhir perdagangan tidak disangka-sangka berhasil kembali lagi ke zona penguatan. Anda lihat apa saja sentimen utama penguat IHSG di sesi satu ini? IHSG di sesi satu ini memang berakhir menghijau ya, tapi sebenarnya hanya kecil saja ya, sekitar 0,1%-an, dan tadi koreksinya juga kecil sekitar 0,5%, dan saya kira pergerakan hari ini masih bisa dibilang jalan di tempat ya, dan secara teknikal juga masih bergerak terkonsolidasi. Dan kalau menilai dari sentimen sendiri, hari ini tidak terlalu banyak data rilis, tetapi kita menilai pelaku pasar ada merespon dari eksternal dulu ya, eksternal terutama dari negeri paman Sam, di mana semalam itu ada data laporan tenaga kerja terkait klaim pengangguran yang hasilnya tidak disangka malah kembali turun begitu ke sekitar 180 ribuan, sedangkan proyeksi sebelumnya ini memperkirakan naik ya. Jadi kita menilai pasar tenaga kerja di AS itu masih cukup ketat begitu. Ini juga semakin melengkapi dengan data yang rilis untuk periode Desember ya, di mana NFP itu juga meningkat di sekitar 200 ribuan, kemudian juga untuk tingkat pengangguran di AS belum juga mencapai 4%, malah masih cenderung rendah di sekitar 3,7%-an. Jadi saya kira ini masih bisa menyulitkan inflasi untuk turun ya, apalagi ini juga data penjualan retail di AS kembali naik, dan ini juga mengkonfirmasi inflasi di Desember itu juga tidak terduga naik juga. Jadi saya kira ini masih perlu menjadi perhatian lah, karena dengan inflasi yang memanas, kemudian pasar tenaga kerja ketat, ini akan menjadi satu kombinasi yang bisa memicu sikap The Fed lebih lama melonggarkan kebijakannya. Apalagi semalam juga sempat ada pidato ya dari salah satu pejabat The Fed, Raphael Bostic, yang menyatakan bahwa kemungkinan The Fed ini akan memangkas suku bunga di kuartal ketiga tahun ini. Jadi ini cukup berbeda ya dengan perkiraan pasar yang mengharapkan pemangkasan itu di Maret mendatang. Nah, ini juga proyeksi dari peluang memangkas suku bunga di bulan Maret ini sudah semakin turun, apalagi sudah di angka sekitar 57%, padahal bulan lalu itu sempat mencapai 80%. Jadi saya kira ekspektasi pasar sekarang ya sudah mulai berkurang ya untuk pemangkasan suku bunga mencapai 6 kali, kemungkinan hanya 3 kali saja di tahun ini. Dan ya ini memang di jangka pendek bisa menjadi volatilitas ya di pasar ya, bisa meningkat begitu. Tetapi di sisi lain karena sudah ada nada-nada berkurang di pemangkasannya, ya kita sudah menilai ada sedikit kejelasan lah tentang kapan suku bunga ini akan dipangkas ya. Ini harapannya dalam ya jangka menengah panjang akan terapresiasi positif ya, walaupun jangka pendek ini sepertinya akan ada tekanan volatilitas, apalagi juga memanasnya konflik di Timur Tengah juga. Baik, tapi menariknya pasca pidato Raphael Bostic semalam justru Wall Street merespon dengan berada di zona apresiasi begitu. Lalu jika di bursa domestik kita lalu direspon negatif, apakah ini memang sepenuhnya berasal dari sentimen tersebut atau sebenarnya hanya aksi profit taking saja menjelang akhir pekan? Oke, cukup menarik ya, karena Wall Street hijau, tetapi kenapa IHSG kita masih ya cenderung jalan di tempat begitu. Ya memang saya menilai untuk Wall Street sendiri semalam menghijau karena ya sentimen dari Raphael Bostic tadi kan sedikit memberikan kejelasan ya bahwa kapan The Fed akan memangkas suku bunga. Kemudian juga beberapa emiten mega cap seperti Apple juga ini kan mendorong penguatan yang cukup signifikan begitu. Nah, lalu bagaimana hubungannya ke IHSG? Ya memang tidak terlalu tertular positif ya, tetapi di Indonesia sendiri kita sedang ada hawa politik yang memanas, karena di akhir pekan ini, tepatnya hari Minggu, akan ada debat cawapres terakhir ya, dan pembahasannya akan cukup menarik karena membahas tentang pangan, energi, adat, dan lain sebagainya. Nah, ini kita patut cermati karena memang persoalan tentang energi, kemudian ada hilirisasi, dan juga kita masih banyak mengimpor pangan, ini akan mempengaruhi pasar keuangan lah secara keseluruhan. Baik, apakah menurut Anda ini akan berlanjut di sesi kedua nanti? Kalau saya melihat pergerakannya masih akan cenderung volatile ya, karena saya melihat untuk saham laggard dan juga leading
ini cenderung pergerakannya so-so begitu. Untuk leading sendiri IHSG seperti TPIA, kemudian juga MBMA, MDKA, kemudian untuk laggard sendiri malah ada beberapa perusahaan big caps yang masuk top 5 ya, seperti Bank Mandiri, kemudian juga ada Brand dan juga Bayan. Jadi saya kira pergerakan dari saham laggard dan juga leading yang menggerakkan IHSG ini masih cenderung tidak terlalu signifikan dan cenderung impas begitu. Jadi mungkin pergerakan IHSG hari ini akan cenderung lebih terkonsolidasi atau kalau ada penguatan atau penyusutan tidak akan terlalu signifikan sekali.